Selamat malam, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengikuti ibadah keluarga, Rabu tanggal 3 Februari 2021. Satu pekan telah berlalu. Tuhan setia berkarya meneguhkan iman kita. Rencananya indah pada waktunya, dan tidak pernah terlambat pertolongannya atas kita. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan di hadapannya. Jemaat, mari berdiri. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ke dalam hadiratnya dan bernyanyi dari Kitab Bakti 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Namanya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemam, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Doa pembukaan. Ya Allah, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kami juga bersyukur atas semua rahmat, berkat, kesehatan dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai dan memimpin kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan yang kami perbuat. Amin. Mazmur berbalasan. Mazmur 1 ayat 1-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat, mari bernyanyi dari Kitab Bakti 63 ayat 2, firman-Mu Tuhan. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh dengan sukacita, dan kami dapat berkumpul kembali pada malam
Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibacakan oleh hamba-Mu. Dan biarlah firman Tuhan itu dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga firman Tuhan juga yang disampaikan oleh hamba-Mu ini kiranya dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami dalam menjalani kehidupan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kitab Amsal 20 ayat 4 dan 5, yang menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, kita berharap tentunya kita semua berada dalam keadaan sehat dan kita tetap waspada dalam masa pandemi ini. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasalnya yang ke-20, ayat yang ke-4 dan juga ayatnya yang ke-5. Tadi sudah dibacakan firman Tuhan itu, namun judul renungan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat ataupun juga Sabda Guna Krida adalah jangan malas agar rencana hidup terwujud. Saudara, kitab Amsal merupakan pengajaran hikmat yang berisi bahan pendidikan tradisional yang digunakan dalam pendidikan umat Israel. Amsal itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yaitu masyal atau misle, yang dapat diartikan dengan menyerupai, dibandingkan dengan satu perbandingan. Artinya apa? Artinya adalah kitab Amsal itu menggambarkan kehidupan manusia dengan berbagai cara, dengan membandingkan kehidupan orang berhikmat dan orang yang bebal, atau membandingkan orang hidup yang benar dengan orang hidup yang salah, atau membandingkan dengan orang hidup yang benar dengan orang yang fasik. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia itu dapat hidup dan dapat hikmat dari Tuhan, yaitu hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Saudara, kitab Amsal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pasal pertama sampai dengan 9 berisi tentang pengajaran hikmat yang bersifat dengan teologi sistematis. Kemudian pasal 10 sampai 31 berisi tentang pengajaran hikmat yang bersifat teologi praktis. Dan Amsal pasal 20 bacaan kita ini merupakan bagian dari bacaan yang kedua tadi. Pasal 10 sampai dengan, kalau kita lihat pasalnya yang ke-22 ayat 16, dikategorikan sebagai Amsal-Amsal Salomo. Saudara, kalau kita berbicara di dalam pasalnya yang ke-20 ini, konteksnya adalah pertanian. Dan kemudian juga ada kata membajak. Mari kita lihat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Nah, berbicara tentang membajak ini, saudara-saudara, maka ada hal-hal yang biasanya yang lazim dipersiapkan terlebih dulu oleh seorang petani itu tadi, yaitu dia harus menyiapkan ladangnya untuk membajak lahannya. Kalau di dalam ayat yang keempat tadi kita melihat apa yang dimaksud dengan ketika sang petani atau seorang petani
membajak digambarkan dengan seorang pemalas. Petani tentu kebanyakan petani yang rajin, jarang ada petani yang malas. Tetapi dalam Amsal ini digambarkan pemalas. Nah, sebetulnya kita mau melihat dulu konteks dalam penulisan Amsal ini. Tadi konteksnya pertanian. Dan di Israel itu hanya punya 2 musim seperti kita di Indonesia. Ada musim kemarau, ada musim penghujan. Musim dingin itu membuat si pemalas tidak membajak. Ya, ketika dia pada saat itu merasa dirinya atau dia merasakan udara di sekitarnya dingin, itu alasannya untuk tidak membajak. Dan itu berarti dia adalah seorang yang pemalas. Di Israel dengan istilah hujan, awalnya yoreh dan hujan akhir artinya malkos. Hujan awal membuat tanah di sana itu lembek ataupun juga lunak, sehingga siap untuk dibajak, siap untuk ditaburi benih. Dan hujan akhir membantu pertumbuhan tanaman-tanaman di sana agar menghasilkan panen yang baik. Ini berarti apa? Berarti bahwa awal musim penghujan atau dingin itu adalah masa-masa menanam, saat-saatnya menanam, yaitu saat yang tepat dan baik untuk membajak, saat yang tepat dan baik untuk menabur, dan masa panen saat itu adalah saat-saat menuai setelah hujan berakhir. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi tadi dikatakan di sana orang malas. Ya, kita lihat pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jelas sekali. Kalau dia tidak mau membajak, apa yang bisa dituai? Kemalasan itu ada di dalam dirinya. Orang malas menjadikan hawa ataupun juga cuaca yang dingin itu sebagai alasan. Jadi artinya alasan saja ya. Pada saat musim hujan, pada saat musim dingin, sebetulnya waktunya siap-siap untuk membajak, tapi itu tidak dilakukannya. Karena apa? Karena dia malas. Akibatnya apa? Akibatnya kemalasan ini adalah dia tidak bisa menuai apapun di musim panen. Dan orang yang tidak mau membajak, menabur pada masa menanam, tentu jangan berharap dia akan menuai di masa panen. Saudara, rupanya bacaan kita ini, Amsal ini menyindir seseorang, kalau boleh dikatakan seseorang ya, bahwa ia tidak membajak pada waktunya dan akhirnya dia tidak bisa memanen. Jadi di sini Amsal mengingatkan untuk saudara, mungkin juga untuk saya semua, kita sebagai pendengar, sebagai pembaca firman Tuhan, ketika pada musimnya, pada waktunya, ketika kita tidak membajak, jangan pernah berharap mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Artinya membajak itu seperti mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuai hasil yang maksimal. Dan ini menjadi penting saudara-saudara dalam kehidupan kita. Apa itu? Membajak itu berarti menggunakan waktu, menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan Amsal ini memberikan nasihat kepada kita bahwa saat ini juga, walaupun kesempatan kita sempit, walaupun waktu kita sangat terbatas, namun kita harus tetap mempersiapkan segala sesuatunya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Mari kita pikirkan, apakah sekarang kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik, waktu kita dengan maksimal, walaupun sepertinya mungkin kita mengatakan bahwa waktu kita ini terbatas. Kita memiliki banyak waktu, tetapi justru pertanyaannya adalah, banyaknya waktu saat ini apakah sudah kita pergunakan dengan semaksimal mungkin? Lalu kemudian apakah kita juga sudah mempergunakan kesempatan-kesempatan yang ada? Terkadang saudara, kita melewatkan banyak waktu, banyak kesempatan sehingga kita tidak memperoleh hasil yang maksimal. Oleh karenanya di ayat yang keempat ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita benar-benar saat ini sudah siap untuk membaca, mempersiapkan segala sesuatunya dengan benar untuk memperoleh hasil yang maksimal? Jangan kita menjadi seperti seseorang yang malas ini. Waktunya dia bekerja, waktunya dia menanam, waktunya dia membajak, dia tidak gunakan semua itu. Karena apa? Karena kemalasan yang ada pada dirinya. Sama seperti
banyak waktu yang tersedia buat kita. Ada kesempatan dari Tuhan bagi kita untuk menggunakan waktu itu juga dengan sebaik-baiknya. Bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi mungkin kita malas, apalagi di masa pandemi ini, mengharuskan kita memang untuk diam di rumah. Tapi itu juga bisa membuat diri kita malas, saudara-saudara, untuk diam saja di rumah. Apa yang mau kita kerjakan? Kalau secara rutinitas kita mengerjakan bagi ibu rumah tangga, para istri, memasak, menyapu, menyetrika, menyediakan makanan untuk anggota keluarganya, mempersiapkan buku-buku pelajaran bagi anak-anak kita yang mau belajar secara online. Bagi kita para suami, mungkin berbeda dengan istri kita. Kita lebih lagi prepare untuk pekerjaan. Ada yang langsung bekerja di kantor, ada yang bekerja juga dari rumah. Persiapkan semua itu dengan baik. Tetapi maksud di ayat 14 itu, ayat 4 maksud saya, sudahkah kita melakukan ataupun juga mempersiapkan itu dengan baik? Jangan karena terpaksa, tetapi lakukanlah pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Atau mungkin juga jangan kita hanya bermalas-malasan, karena bermalas-malasan tidak akan mendatangkan berkat, tidak akan mendatangkan rezeki, sama seperti malas itu tadi. Kalau dia tidak mau bekerja, dia tidak mau berusaha, panen tentunya tidak akan bisa dimilikinya. Kemudian ayat yang kelima, di situ ada kata rancangan. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Kata rancangan dapat diterjemahkan dengan tujuan hidup. Jadi kalau itu digabungkan, Tuhan telah memberikan rancangan dan tujuan hidup kita. Setiap kita yang dilahirkan di dalam dunia ini telah didesain oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan kita yang hidup punya tujuan terhadap hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang tidak punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Namun bagaimana kita mengetahui rancangan dan tujuan hidup kita, itu adalah kita butuh sebuah pengertian. Disinilah saudara-saudara seringkali kita salah kaprah. Seringkali kita salah menerima. Kita memiliki tujuan hidup, ya kadang-kadang. Tetapi seringkali kita mendengar kata orang. Lebih mendengar kata orang. Kalau orang katakan, kamu itu sebetulnya harusnya kerjamu misalnya ya sebagai seorang guru. Atau kamu itu sebenarnya cocoknya di seni. Kamu itu sebetulnya cocoknya di desain. Kata orang kita dengar. Tetapi sebetulnya apa tujuan hidup kita? Untuk anak-anak kita yang sekolah, untuk anak-anak kita mungkin yang sudah lepas SMA, dia mau kuliah. Tujuan hidup anak-anak kita itu apa? Jangan lebih mendengar kata orang, jangan lebih mendengar kata teman. Teman mau ikut kedokteran, masuk di kedokteran, kita juga mau ikut. Padahal mungkin saja kita tidak sampai kalau sampai ke sana. Karena apa? Banyak saingannya mungkin. Atau mungkin juga otak kita tidak sampai kalau kita mau masuk ke kedokteran. Misalnya ya, ini salah satu contoh. Atau misalnya kalau teman kita, dia maunya ke desain, atau mau ke desainer, atau mungkin dia juga mau menjadi guru. Nah, apakah kita juga mau ikut teman kita? Mungkin jiwa saya tidak menjadi guru, ya kan? Mungkin jiwa saya sebagai pelukis atau sebaliknya. Jiwa saya tidak ada di desain, menjadi seorang desainer. Jangan kita paksakan. Jangan hanya kata orang, atau mungkin juga jangan hanya kata orang tua kita. Orang tua kita mungkin memaksakan, atau saya sebagai orang tua ya tanpa kita sadari, kita memaksakan anak kita untuk masuk ke sini, untuk masuk ke situ. Padahal bukan itu tujuannya. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Amsal di sini berbicara tentang pengertian. Maka itu berarti kalau berbicara tentang pengertian, berbicara tentang adanya sebuah relasi, sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan. Semakin dalam dia menimbang, semakin dalam dia mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, maka semakin berhasillah hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, jika kita ingin maksimal dalam hidup ini, sesuai dengan tujuan atau juga sesuai dengan passion kita, maka kita harus mengerti apa yang menjadi rancangan dan tujuan hidup kita dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, pada malam hari ini mari kita merenungkan kembali mengapa hidup saya tidak maksimal, mengapa hidup saya sering mengalami kegagalan dan lain sebagainya.
itu, marilah dari catatan ayat yang kelima ini kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk mendapatkan jawabannya dari Tuhan. Kuncinya adalah membina atau membangun sebuah relasi yang baik dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat untuk bergaul dengan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan membuka satu jalan ke depan. Sesungguhnya rancangan hidup kita yang indah itu seperti apa? Yakinlah Tuhan sudah menyediakan satu rancangan hidup kita yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa syafaat. Bapak Surgawi, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami agar kami hidup rajin, tidak malas, dan mengajarkan kepada kami agar kami mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan masa depan kami dengan berusaha sebaik mungkin. Tapi kami percaya masa depan kami ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, lindungi dan sertai bangsa kami melalui pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga para menterinya, serta aparat keamanan terkait TNI, Polri, atau bahkan juga Angkatan Udara, Angkatan Darat, maupun juga Angkatan Laut. Mereka bersatu padu Tuhan untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan yang ada di Indonesia, termasuk di GPIB. Tuhan Yesus memberkati GPIB, jemaat kami di Sangkakala, para presbiter, ke-6 pelayanan kategorial, jemaat sektor 1 dan 2, serta jemaat yang sedang dalam keadaan sakit lemah tubuhnya, jemaat yang saat ini sedang menderita karena pergumulan, atau jemaat yang hidupnya sendirian sebagai para duda, janda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan Yesus boleh menyertai mereka dan tidak meninggalkan mereka. Bahkan di masa-masa pandemi COVID ini kami harus tetap berjaga-jaga. Kami selalu waspada, kami selalu meminta perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Untuk Tuhan jauhkan kami dari virus itu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap hidup sehat, kami boleh tetap mensyukuri semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Roma 12 ayat 1, yang menyatakan,
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi Kitab Bakti 86 ayat 2, Aku bersyukur. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Doa persembahan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Kini kami telah menyerahkan ungkapan syukur kami. Terimalah ungkapan syukur ini sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami, serta harta yang ada pada kami. Berkatilah ungkapan syukur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita berdiri. Kita akan kembali ke tengah-tengah keluarga kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan kita ini. Kita akan menjadi orang yang rajin. Kita buang rasa malas kita. Kita akan merencanakan kehidupan kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Jangan menyia-nyiakan waktu yang sudah Dia berikan, tetapi isilah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan menatanya dengan baik. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada tandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat